Israel merdeka pada tahun 1948. Dalam riwayatnya, negara di kawasan Asia Barat ini memiliki sederet konflik dengan negara-negara Arab di wilayah Timur Tengah. Ini juga termasuk dengan Palestina yang masih berlangsung sampai sekarang ini. Tahun kemerdekaan Israel berjarak sekitar 3 tahun lebih lama dari kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Namun, Indonesia sendiri diketahui tidak pernah berhubungan dengan Israel sejak dahulu kala. Lalu apa alasannya? Tonton sampai habis video ini. Walau kemerdekaan kedua negara ini hanya berjarak 3 tahun, tetapi Indonesia masih belum mengakui kemerdekaan dari Israel. Adapun alasannya jelas karena keterkaitannya dengan konflik Israel-Palestina yang tidak kunjung berakhir sampai sekarang ini. Sama halnya dengan negara mayoritas Islam lainnya, Indonesia menentang pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Sejak dulu, sikap Indonesia terhadap konflik tersebut adalah berdiri di pihak Palestina. Hal ini didasarkan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, yang berarti Indonesia sendiri menentang pendudukan Israel terhadap Palestina. Pada awal kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, beberapa negara Arab menjadi yang pertama mengakui kedaulatan Indonesia. Mereka adalah Mesir, Palestina, Arab Saudi, Suriah, sampai Yaman. Lalu, bagaimanakah dengan Israel? Apakah mereka juga mengakui kedaulatan Indonesia? Jawabannya adalah mengakui. Dalam sebuah jurnal dituliskan bahwa sejak pengakuan kemerdekaan penuh Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949, Israel diketahui telah melakukan upaya dalam membangun hubungan baik dengan Indonesia. Presiden Israel Chaim Weizmann dan Perdana Menteri David Ben-Gurion juga turut memberi ucapan selamat kepada Presiden Soekarno tentang peralihan kekuasaan dari Belanda ke pemerintahan Indonesia pada akhir tahun 1949 melalui telegram. Setelahnya, pada Januari 1950, Indonesia diakui sepenuhnya oleh Israel sebagai negara baru dan berdaulat penuh. Waktu itu, Muhammad Hatta menanggapi pesan tersebut dengan ucapan terima kasih. Dalam hal pengakuan ini, ada dugaan bahwa Israel mengakui Indonesia karena ingin mendapat pengakuan timbal balik atas kemerdekaannya pada 1948. Hanya saja, kala itu Muhammad Hatta hanya membalasnya dengan ucapan terima kasih tanpa menawarkan pengakuan balik. Pada perkembangannya, hubungan Indonesia dan Israel tetap tidak memiliki hubungan diplomatik yang resmi. Bahkan, waktu isu normalisasi hubungan merebak pada tahun 2021, Menlu Indonesia Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki niatan untuk membuka hubungannya dengan Israel. Sikap anti-imperialisme Soekarno juga mempengaruhi sikap Indonesia. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel, kata Soekarno dalam pidatonya pada 1962. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel pun tidak terwujud sampai sekarang ini.